Aku dipaksa menikah dengan duda Afrika demi mahar besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Ratna. Gadis sederhana, menikah dengan duda Afrika yang sangat kaya dengan mahar yang fantastis. Namun Ratna tak merasa. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Hujan sore itu jatuh dengan suara lirih di atap seng rumah panggung tua milik keluarga Ratna. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi anyir kayu lapuk menyelinap ke ruang tengah. Ratna duduk bersila di lantai, jarum dan benang di tangannya menari cepat di atas kain kebaya pesanan pelanggan butik. Cahaya redup dari lampu 5 watt menggantung di langit-langit, membuat matanya sedikit perih. Ayahnya, Pak Darsa, berbaring di kamar. Batuknya terdengar serak dan berat, seperti ada batu besar yang mengganjal di dadanya. Tubuhnya sudah sangat kurus sejak penyakit paru-paru menyerang 2 tahun lalu. Biaya berobat yang tak sedikit membuat mereka sering terjerat pinjaman. Di sisi lain ruangan, Yati, ibu tiri Ratna, duduk di kursi rotan dengan ponsel di tangan. Wanita itu memakai daster bunga-bunga, bibirnya dipulas merah menyala. Dari raut wajahnya, jelas ia sedang asyik mengobrol melalui aplikasi chat. Ratna sudah hafal betul. Tiap kali Yati tersenyum seperti itu, pasti sedang membicarakan soal uang atau barang. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Ratna tahu rumah ini bukan lagi tempat yang hangat. Yati mengambil alih semua, termasuk gaji Ratna yang tak seberapa dari butik kecil tempatnya bekerja. Semua atas nama kebutuhan rumah tangga. Padahal sebagian besar habis untuk tas imitasi mewah, perhiasan berlapis emas palsu, atau sekadar memuaskan gengsi di mata tetangga. Tiba-tiba, suara ketukan pintu keras-keras memecah keheningan. Ratna menghentikan jahitannya, melirik ke arah pintu. Yati yang penasaran segera bangkit dan membukanya. Seorang pria tambun dengan jas hujan setengah terbuka berdiri di ambang pintu, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Titipan dari Pak Anwar, katanya singkat sebelum pergi. Yati buru-buru menutup pintu. Tangannya gemetar sedikit saat merobek amplop itu. Matanya berbinar saat membaca isinya, seperti menemukan harta karun. Ratna yang duduk di lantai memandang curiga. Ini, kesempatan emas, Ratna. Suara Yati meninggi, hampir seperti berteriak kegirangan. Ratna mengerutkan dahi. Kesempatan apa, Bu? Tanyanya pelan. Yati duduk di hadapan Ratna, membusungkan dada. Ada seorang duda kaya asal Afrika. Namanya Daniel Okoro. Dia lagi nyari istri di Indonesia. Dan, dia siap kasih mahar 10 miliar rupiah. Ratna spontan ternganga. 10 miliar? Suaranya hampir tak terdengar. Yati mengangguk cepat. Iya, uangnya cash, langsung ke kita. Bayangin, semua hutang lunas, rumah ini bisa kita renovasi, dan ayahmu bisa berobat di rumah sakit terbaik. Ratna menatapnya tak percaya. Terus, apa hubungannya sama aku? Yati meraih tangan Ratna dan menepuknya keras. Ya jelas kamu yang akan jadi istrinya. Dia minta calon istri yang muda, cantik, dan sopan. Kamu cocok banget. Nggak ada alasan buat nolak. Ratna buru-buru menarik tangannya. Bu, aku nggak kenal orang itu. Menikah itu bukan cuma soal uang. Mata Yati langsung menyipit. Nadanya berubah tajam. Kamu pikir kamu punya pilihan? Gaji kamu di butik itu nggak ada apa-apanya. Kita butuh uang ini, Ratna. Daniel itu duda terhormat. Usianya 40-an, sukses, dan mau bayar mahal. Kalau kamu nolak, jangan harap aku akan terus kasih kamu makan di rumah ini. Ratna terdiam. Jantungnya berdegup kencang, tapi bibirnya terkunci. Ia ingin membantah, ingin menolak mentah-mentah. Namun,
Dari sudut matanya, ia melihat ayah berdiri di ambang pintu kamar, memegang sisi pintu untuk menopang tubuhnya. Tatapan ayahnya penuh harap, meski lemah. "Ratna, mungkin ini yang terbaik untuk semua," suara Pak Darsa lirih, diiringi batuk panjang. Hati Ratna terasa diremas. Langit di luar semakin gelap, hujan semakin deras, seolah alam pun ikut menangisi nasibnya. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Bukan karena cinta, melainkan karena harga yang sudah dipatok untuk dirinya. Malam itu, rumah panggung tua itu terasa semakin sempit. Hujan di luar sudah reda, tapi suara air menetes dari atap bocor tak berhenti. Ratna duduk di tepi ranjangnya, memeluk bantal erat-erat. Air mata membasahi pipi, membuat wajahnya pucat dan sembab. Ia menatap kosong ke dinding bambu, seakan mencari jawaban yang tak pernah datang. Kata-kata Yati siang tadi terus bergaung di telinganya. "Kalau kamu nolak, jangan harap aku kasih kamu makan di rumah ini." Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ratna tahu, Yati mampu melakukannya. Apalagi ia sudah sering mendengar Yati berbisik pada tetangga bahwa Ratna, beban keluarga, yang hanya numpang hidup. Di kamar sebelah, suara batuk ayahnya terdengar sesekali. Itu yang membuat Ratna makin sulit tidur. Ia tak tega membayangkan ayahnya diusir dalam kondisi sakit seperti ini. Satu-satunya harapan untuk berobat memang hanya uang besar, dan Yati tak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai, meskipun harus mengorbankan masa depan Ratna. Sepanjang malam, Ratna hanya bisa menangis pelan, takut suaranya terdengar. Bulan tertutup awan, dan waktu terasa berjalan lambat. Pagi berikutnya, suasana rumah tiba-tiba ramai. Yati sudah berdandan rapi dengan kebaya modern warna merah marun. Bibirnya dilapisi lipstik tebal, rambutnya disanggul tinggi. Bau parfum menyengat menusuk hidung Ratna yang baru keluar dari kamarnya. "Kamu cepat mandi dan pakai baju bagus, Ratna," kata Yati sambil memeriksa pantulan dirinya di cermin. Ratna berdiri kaku. "Buat apa?" Yati menoleh dengan senyum licik. "Tamu kita hari ini istimewa. Daniel Okoro datang sendiri untuk melamar kamu." Ratna terperangah. "Hari ini?" "Iya. Jangan bikin malu. Dan ingat, kalau kamu bikin dia kecewa, aku dan ayahmu akan keluar dari rumah ini besok juga." Ratna merasa napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokan. Dengan langkah lemas, ia masuk ke kamar mandi, membiarkan air dingin mengalir di kepalanya. Dalam hatinya, ia masih berharap ada keajaiban yang membuat rencana ini batal. Menjelang siang, suara deru mobil mewah berhenti di depan rumah. Ratna mengintip dari balik tirai, dan matanya terbelalak. 3 mobil hitam mengilap terparkir berjejer, membuat beberapa tetangga berdiri di pinggir jalan, berbisik-bisik. Dari mobil paling depan, seorang pria tinggi besar keluar. Kulitnya hitam legam, tubuhnya tegap, mengenakan setelan jas biru tua. Wajahnya tegas, tapi tatapannya tenang. Daniel Okoro, pria yang selama ini hanya ia dengar dari mulut Yati, kini berdiri nyata di halaman rumah. Bersama Daniel, turun pula 3 pria lain berkulit sama gelapnya, mengenakan jas formal, membawa kotak-kotak besar berbalut kain emas. Ada pula 2 wanita yang tersenyum ramah sambil membawa nampan berisi buah, kue, dan sekeranjang bunga. Ratna mundur selangkah. Dadanya berdebar hebat. Ia tak tahu apakah rasa itu campuran antara takut, gugup, atau sekadar terkejut. "Selamat siang." Suara Daniel dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih terdengar saat ia melangkah masuk. Suaranya dalam, namun nada bicaranya sopan. Yati langsung menyambut. Wajahnya sumringah seperti tuan rumah yang mendapat tamu kehormatan. "Selamat siang, Pak Daniel. Silakan duduk. Silakan." Daniel menyalami Pak Darsa dengan kedua tangannya, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Ratna tertegun melihat sikap itu. Ia membayangkan seorang pria kaya akan bersikap sombong,
Tapi Daniel justru menatapnya dengan mata teduh. Akhirnya, Yati memanggil, "Ratna, kemari." Langkah Ratna terasa berat. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan tamu. Namun saat Daniel menoleh dan menatapnya, Ratna bisa merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan itu bukan milik seorang pemburu, melainkan seseorang yang mencoba mengerti. Daniel tersenyum tipis. "Ratna, saya sudah mendengar banyak tentang kamu. Saya datang dengan niat baik, ingin melamar kamu secara terhormat." Ratna menggigit bibirnya, tak sanggup menjawab. Yati menyikut lengannya pelan, memberi kode. Kotak-kotak berbalut kain emas dibuka, menampilkan perhiasan emas berkilauan, kain sutra mahal, dan amplop tebal berisi uang tunai. Semua terhidang di meja seperti pameran harta. Tetangga yang ikut mengintip dari jendela semakin berbisik-bisik. Daniel melanjutkan, "Saya tidak memaksa. Tapi saya berharap kamu mau menjadi pendamping hidup saya. Mahar ini hanya tanda keseriusan saya." Ratna menelan ludah. Suasana sunyi sejenak, hanya suara detak jantungnya yang terasa begitu keras. Pandangan matanya beralih ke ayahnya, yang duduk dengan mata berkaca-kaca, memandang penuh harap. "Kalau aku menolak, ayah mungkin tak akan pernah sembuh," pikirnya, perih. Dengan napas berat, Ratna mengangguk pelan. "Saya terima." Yati langsung tersenyum lebar, sementara Daniel mengangguk hormat. Namun di dalam hati Ratna, ia tahu, ini bukanlah jawaban yang lahir dari cinta, melainkan dari rasa pasrah demi menyelamatkan satu-satunya orang yang masih ia miliki di dunia ini. Pagi itu, Jakarta seakan berusaha tampil sempurna. Langit biru bersih tanpa awan. Matahari memantulkan cahaya ke gedung-gedung kaca yang berkilau. Tapi bagi Ratna, semua itu hanya pemandangan hambar. Ia terbangun di kamar hotel bintang 5 yang disediakan khusus untuk pengantin, dengan rasa perut yang melilit seperti diikat. Sejak pukul 5 subuh, 2 penata rias dan 3 asisten sudah memenuhi ruangannya. Kotak-kotak besar berisi kosmetik, perhiasan, dan aksesori adat berjejer di meja rias. Bau hairspray dan parfum menyatu, menusuk hidung. Ratna duduk di kursi rias, tubuhnya kaku, sementara tangan dingin sang makeup artis menari di wajahnya. Kebaya Sunda putih berpayet kristal terhampar di ranjang. Kainnya begitu halus, berkilau setiap kali terkena cahaya lampu. Di ujungnya, rangkaian melati segar sudah siap disematkan di sanggul. Ratna menatap kebaya itu lama. Bukan karena kagum, melainkan karena sadar ia akan memakainya untuk sebuah pernikahan yang hatinya tidak pernah setuju. "Cantik sekali nanti kamu, Neng," kata salah satu penata rias sambil merapikan alisnya. Ratna hanya mengangguk pelan. Senyum tipis di bibirnya terasa lebih seperti tarikan paksa otot wajah. Ballroom hotel tempat resepsi berlangsung berada di lantai paling atas. Pintu kayu besar terbuka lebar, memperlihatkan ruangan luas dengan karpet merah tebal, lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi, dan dinding berlapis panel emas. Di tengah ruangan, pelaminan raksasa berdiri megah dengan latar ukiran Sunda berwarna putih gading, dihiasi bunga melati dan mawar merah muda. Gamelan Sunda mengalun pelan, berganti dengan musik modern dari orkestra kecil yang disewa khusus. Meja-meja bundar berlapis kain satin putih tersebar di seluruh ruangan, masing-masing dihiasi vas kristal berisi bunga segar. Di setiap kursi tamu, sudah tersedia souvenir berbentuk kotak perak kecil dengan pita emas. Daniel sudah berdiri di depan pelaminan. Tubuhnya tegap, kulit hitam legamnya semakin kontras dengan jas hitam yang dilapisi kain tenun khas Afrika di bagian bahu. Di dadanya tersemat bros perak berbentuk lambang keluarganya. Senyum sopan menghiasi wajahnya saat ia menyalami tamu satu persatu. Ratna memasuki ruangan dengan langkah pelan, didampingi Yati dan seorang kerabat. Semua mata tertuju padanya. Sorak kagum terdengar dari tamu, sebagian memuji kecantikannya, sebagian berbisik-bisik dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Ya Allah, itu Ratna?" bisik salah satu tetangga lama pada temannya. "Cantik,
Tapi kok kayaknya nggak bahagia, ya? Jawab yang lain lirih. Ratna mendengarnya, tapi pura-pura tak peduli. Pandangannya lurus ke depan, menatap pelaminan yang terasa seperti singgasana penjara. Yati, di sisi Ratna, tersenyum lebar sambil melambaikan tangan ke tamu yang ia kenal. Di dadanya, terlihat jelas kebanggaan, bukan karena pernikahan anak tirinya, tapi karena acara ini adalah bukti bahwa ia berhasil menjual kesempatan dengan harga mahal. Prosesi adat dimulai. Penghulu membacakan ijab kabul. Daniel mengucapkannya lancar dengan logat asing namun penuh keyakinan. Suara tamu riuh saat kata, "Sah," diucapkan. Cincin emas tebal melingkar di jari manis Ratna, terasa dingin seperti besi yang mengikat. Daniel menunduk sedikit, menatap Ratna sambil tersenyum. "Terima kasih," ucapnya pelan, hanya untuk didengar oleh Ratna. Ratna membalas dengan anggukan kecil, matanya tak berani lama-lama bertemu pandang. Resepsi pun dimulai. Hidangan mewah memenuhi meja prasmanan, dari rendang, kambing guling, lobster saus mentega, hingga hidangan Afrika seperti jollof rich dan suya. Para tamu memuji variasi menunya, sementara fotografer dan videografer berkeliling, mengabadikan setiap momen. Ratna duduk di pelaminan, tangan terkunci di pangkuan, tersenyum kaku setiap kali ada tamu datang memberi ucapan. Sesekali Daniel mencoba mengajak berbicara, tapi Ratna hanya menjawab singkat. Di meja VIP, Yati sibuk memeriksa ponselnya. Matanya berbinar saat melihat notifikasi transfer masuk. 10 miliar rupiah dari Daniel sudah ada di rekening. Di sampingnya, tumpukan kotak hadiah semakin tinggi. Perhiasan emas, jam tangan bermerek, dan amplop tebal berisi uang tunai. Alhamdulillah, semua hutang lunas, dan sisanya buat modal besar. Gumam Yati, senyum puas tak pernah lepas dari wajahnya. Di sela acara, seorang tante jauh mendekati Ratna. "Selamat ya, Neng, dapat suami mapan. Nggak semua orang bisa begini." "Syukuri, ya." Ratna hanya menunduk, membalas dengan senyum hambar. Tak lama, fotografer memanggil untuk sesi foto bersama keluarga besar. Ratna berdiri di samping Daniel, bahunya nyaris bersentuhan dengan tubuh tinggi itu. Aroma parfum Daniel tercium, aroma maskulin yang lembut, berbeda dengan bayangan Ratna tentang pria asing yang keras. Ia sedikit terkejut, tapi buru-buru menegakkan wajah. Daniel menoleh sebentar. "Kamu kelihatan lelah. Setelah ini kita bisa istirahat," katanya pelan. Ratna tidak menjawab, hanya menarik napas dalam-dalam. Senja mulai turun. Cahaya oranye menembus kaca besar ballroom, membuat kebaya putih Ratna berkilau. Para tamu perlahan pamit, meninggalkan jejak gelas wine, piring kosong, dan suara gamelan yang kini terdengar sendu. Bagi tamu, ini adalah pernikahan yang indah dan penuh kemewahan. Bagi Yati, ini adalah kesuksesan besar yang membungkus kekayaannya dengan bunga-bunga. Bagi Daniel, ini adalah awal dari harapan untuk membangun rumah tangga yang ia impikan. Bagi Ratna, ini adalah langkah pertama menuju malam yang belum ia mengerti. Malam yang bisa menjadi awal bencana, atau justru mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, selepas resepsi, langit Jakarta dibalut selimut gelap bertabur lampu kota. Dari jendela mobil mewah yang ditumpangi, Ratna menatap keluar tanpa fokus. Jalanan terlihat seperti pita cahaya panjang, berkelok di antara gedung-gedung tinggi. Di sampingnya, Daniel duduk tegak, tangannya santai di pangkuan, sementara sopir pribadi mengemudi dengan kecepatan stabil. Di dalam mobil, wangi kulit asli dari jok bercampur dengan aroma kayu manis yang samar. Hening terasa seperti dinding tebal di antara mereka. Ratna menggenggam ujung kebayanya, mencoba mengatur napas. Tubuhnya lelah setelah seharian tersenyum di depan tamu, tapi pikirannya masih gelisah. Sesekali Daniel melirik ke arahnya, namun tidak berkata apa-apa. Ia tidak mencoba menyentuh atau mendekat, hanya duduk dengan aura tenang. Sesaat, Ratna merasa terkejut.
Ia mengira pria ini akan bersikap mendominasi sejak awal, namun yang ia rasakan hanyalah kesabaran. Capek? Suara Daniel akhirnya memecah keheningan. Ratna menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan. Iya, sedikit. Tidur saja kalau mau. Masih 15 menit sampai rumah. Ucapnya, suaranya dalam dan berirama lambat, dengan logat Indonesia yang nyaris sempurna. Rumah Daniel terletak di sebuah kompleks elit di kawasan selatan Jakarta. Gerbangnya tinggi, berlapis besi tempa dengan ukiran geometris khas Afrika. Begitu mobil masuk, lampu taman otomatis menyala, memperlihatkan halaman luas yang dihiasi batu-batu koral putih dan tanaman tropis. Rumah itu sendiri tampak seperti perpaduan dua dunia. Struktur bangunannya modern, dinding kaca besar, atap datar, garis-garis tegas. Namun di beberapa bagian terdapat panel kayu berukir motif suku Igbo, tanah kelahiran Daniel. Di teras depan, dua patung kayu besar berdiri seperti penjaga, masing-masing memegang tombak hias. Ratna mengamati dengan rasa takjub bercampur canggung. Ia tak pernah membayangkan akan tinggal di tempat semewah ini. Dari luar saja, ia bisa melihat ruang tamu yang luas, dengan lampu gantung berbentuk lingkaran dari anyaman rotan hitam, kontras dengan sofa kulit putih yang melingkar menghadap perapian modern. Begitu masuk, aroma rempah hangat langsung menyambutnya. Campuran cengkih, kapulaga, dan jahe yang samar, membuat udara rumah terasa akrab sekaligus asing. Lantai marmer hitam berkilau memantulkan cahaya lampu, sementara dindingnya memajang lukisan besar bertema Afrika. Padang savana keemasan dengan siluet gajah dan singa. Daniel melepas jasnya, menggantungnya rapi di dekat pintu. Duduklah, katanya sambil menunjuk sofa di sudut ruangan. Ratna menurut, duduk tegak dengan tangan di pangkuan, matanya menelusuri setiap detail rumah dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, Daniel kembali dengan sebuah nampan. Di atasnya ada dua cangkir teh hangat. Uapnya tipis, aromanya lembut. Ini teh hibiscus, ujarnya sambil meletakkan satu cangkir di hadapan Ratna. Di negara saya, teh ini sering diminum saat menyambut tamu penting. Ratna ragu sejenak sebelum menyentuh cangkir itu. Bibirnya menyentuh teh yang sedikit asam dengan rasa bunga yang khas. Tidak buruk, pikirnya. Daniel duduk di kursi seberang, menatapnya tanpa tatapan menghakimi. Kamu nyaman di sini? Tanyanya pelan. Ratna terdiam, menimbang jawabannya. Masih? Mencoba membiasakan diri. Pria itu mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Aku tahu, ini bukan pernikahan yang kamu pilih sendiri. Ratna terkejut. Ia menatap Daniel, mencoba mencari kesan kesombongan atau sindiran di wajahnya. Namun yang ia temukan hanyalah kejujuran. Hatinya berdesir aneh, antara lega dan bingung. Besok, lanjut Daniel, aku akan mengajakmu melihat-lihat rumah. Kamu boleh mengatur kamar sesukamu. Dan, kamu tidak harus berbicara banyak denganku kalau belum mau. Ucapan itu membuat Ratna sedikit rileks. Dalam hatinya, ia masih belum siap membuka pintu perasaan. Tapi ia mulai merasakan bahwa pria ini mungkin tidak semenakutkan yang ia bayangkan. Malam itu, Ratna tidur di kamar luas dengan jendela besar menghadap taman. Dari luar, terdengar suara air mancur yang menenangkan. Ia memandang langit Jakarta yang bertabur bintang dari balik tirai tipis, bertanya-tanya dalam hati, apakah rumah ini akan menjadi penjara emas, atau awal dari kebebasan yang tak pernah ia duga? Malam merayap pelan di rumah besar itu. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya ke dinding kaca, menciptakan bayangan pohon-pohon tropis yang bergerak perlahan di lantai kamar. Udara dari pendingin ruangan bercampur dengan aroma lembut minyak lavender yang entah sejak kapan menyebar dari sudut ruangan. Ratna duduk di tepi ranjang berlapis spray putih bersih. Gaun tidurnya sederhana, namun bagi dirinya terasa asing, terlalu halus, terlalu mahal. Di dada, jantungnya berdegup kencang, menunggu kemungkinan terburuk. Bayangan kata malam pertama selama ini mengandung rasa takut, apalagi dengan pria yang hampir tak dikenalnya.
Langkah kaki terdengar mendekat. Daniel muncul di ambang pintu, sudah berganti pakaian menjadi kaos polos dan celana panjang santai. Bukan setelan resmi, bukan pakaian tidur tipis yang penuh maksud, hanya kesederhanaan yang membuat Ratna sedikit bingung. Ia berjalan perlahan menuju tempat tidur. Alih-alih langsung mendekap, Daniel duduk di sisi ranjang, jaraknya cukup dekat, namun tak membuat Ratna terdesak. Matanya menatap Ratna, dalam dan teduh. Aku tahu kamu tidak mencintaiku sekarang, Ratna. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Tapi izinkan aku mencintaimu dengan caraku. Ratna menelan ludah, matanya berkedip beberapa kali. Kata-kata itu tidak memerintah, tidak menuntut. Ada kesabaran di dalamnya. Daniel mengangkat tangannya perlahan, lalu meraih jemari Ratna. Mantap. Tidak meremas, hanya menggenggam seakan ingin meyakinkan bahwa ia ada di sini, tanpa niat menyakiti. Ia membawanya ke bibirnya, mencium punggung tangan itu, lalu bergerak sedikit mendekat untuk mengecup kening Ratna. Kecupan itu singkat, namun Ratna merasakan sesuatu yang tak ia sangka, kelegaan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di Nigeria, kata Daniel tiba-tiba, masih memegang tangan Ratna. Ibuku mengajar anak-anak membaca. Ayahku, seorang petani kakao. Kami tidak kaya, tapi kami punya tawa setiap malam. Aku ingin rumah ini punya tawa yang sama. Ratna terdiam. Ia menatap pria di hadapannya ini, mencoba mencocokkan cerita hangat itu dengan sosok berpostur besar dan wajah tegas. Daniel bercerita tentang adik-adiknya, tentang permainan masa kecil, dan tentang rasa rindu yang membawanya jauh dari rumah demi mencari kehidupan yang lebih baik. Semakin lama ia berbicara, semakin berkurang rasa tegang di dada Ratna. Ia bahkan membalas beberapa pertanyaan singkat, meski masih ragu-ragu. Aku tidak akan memaksamu, ucap Daniel akhirnya. Kita punya banyak waktu. Aku ingin kamu percaya dulu, baru hal-hal lain akan mengikuti. Malam itu tak berakhir dengan paksaan. Ratna tertidur di sisi ranjang, sementara Daniel mematikan lampu dan berbaring di ujung lain, memberi jarak aman. Namun, sebelum matanya terpejam sepenuhnya, Ratna sempat mendengar Daniel mengucap pelan, entah kepada dirinya atau hanya kepada malam. Terima kasih sudah di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pertunangannya, Ratna tidur tanpa air mata. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar mereka, membentuk garis-garis hangat di dinding. Ratna terbangun bukan karena suara alarm, melainkan aroma roti panggang yang samar bercampur wangi kopi hitam. Ia sempat ragu untuk bangun. Dalam hati, masih ada sisa canggung setiap kali mengingat bahwa kini ia tinggal serumah dengan Daniel. Namun rasa penasaran mendorongnya melangkah pelan ke dapur. Pemandangan yang ia temui membuatnya terdiam. Daniel, dengan celemek hitam yang sedikit kebesaran di tubuhnya, berdiri di depan kompor. Tangannya cekatan membalik telur dadar di wajan. Sementara di meja sudah tersusun mangkuk berisi potongan buah segar. Selamat pagi, Ratna, sapanya sambil tersenyum, seperti sudah terbiasa menyambutnya. Pagi, jawab Ratna ragu. Namun bibirnya tak bisa menahan sedikit lengkungan. Aku tidak tahu kamu suka sarapan apa, jadi aku buat yang sederhana. Kalau tidak cocok, aku akan belajar masak yang kamu mau. Ratna hanya mengangguk, lalu duduk di kursi makan. Tatapannya terpaku pada gerak-gerik Daniel. Ada ketenangan di sana, jauh dari gambaran pria asing yang ia takuti dulu. Beberapa hari berikutnya, rutinitas seperti itu terus terulang. Daniel selalu pulang tepat waktu. Kadang membawa kantong belanja berisi sayuran segar atau roti dari toko favoritnya. Suatu sore, ia mengajak Ratna ke pasar seni. Awalnya Ratna ingin menolak, tapi Daniel hanya berkata, "Tidak perlu beli apa-apa, cukup temani aku jalan." Di pasar seni itu, mereka menyusuri deretan kios yang menjual kain batik, ukiran kayu, dan perhiasan etnik. Daniel berhenti di sebuah kios batik, menatap lekat-lekat sehelai kain bermotif mega mendung.
Indah sekali, katanya sambil memegang kain itu. Boleh aku belikan untuk ayahmu? Ratna terkejut. Untuk ayah? Kenapa? Karena aku ingin keluargamu tahu, aku menghargai mereka seperti aku menghargai kamu. Ucapan itu membuat Ratna sulit berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa ada ruang hangat yang tumbuh di hatinya. Malam harinya, mereka duduk di teras rumah. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Daniel bercerita tentang masa kecilnya di sebuah desa kecil di Afrika, tentang ibunya yang pandai membuat sup rempah, dan ayahnya yang mengajarinya berdagang sejak muda. Ratna mendengarkan dengan seksama. Kadang ia tersenyum, kadang tertawa kecil ketika Daniel menceritakan kenakalan masa kecilnya. Yang paling membuatnya heran, Daniel tak pernah sekalipun menyentuhnya tanpa izin. Bahkan saat mereka menonton film bersama di sofa, ia hanya duduk dengan jarak nyaman, sesekali menawari camilan. Di hari-hari itu, Ratna mulai menyadari, mungkin pernikahan yang ia anggap sebagai kutukan ini bukanlah penjara seperti yang ia bayangkan. Mungkin, di balik kulit gelap dan logat asing itu, ada seorang pria yang hanya ingin dicintai dengan cara yang sederhana. Sore itu, hujan turun deras di luar jendela. Butiran air membentuk garis-garis tipis di kaca, seakan ikut mengalirkan rasa damai yang mulai Ratna rasakan selama tinggal bersama Daniel. Ia duduk di ruang tamu, membaca buku resep masakan Sunda yang baru saja dibelinya di pasar minggu lalu. Daniel sedang di dapur, mencoba membuat wedang jahe setelah melihatnya di acara televisi. Nada dering ponsel Ratna tiba-tiba memecah kehangatan sore itu. Di layar, tertera nama yang membuat jantungnya berdegup tak nyaman. Yati. Ratna menarik napas dalam, lalu menekan tombol hijau. Halo, Bu. Suaranya pelan, penuh ragu. Ratna. Akhirnya kau angkat juga teleponku. Suara Yati terdengar tajam, tanpa salam atau basa-basi. Ada apa, Bu? Ratna mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun kata-kata berikutnya membuatnya terpaku. Uang itu sudah habis. Kau dengar? Sudah habis. Hutang kita masih banyak. Dan aku butuh kau pulang untuk bicara soal tambahan. Ratna mengernyit. Uang. Mahar? Ibu habiskan semua? Ya jelas. Kau pikir 10 miliar itu besar? Cicilan rumah, pinjaman, belanja, semua butuh uang. Jadi dengar baik-baik, pulanglah minggu ini. Daniel itu kaya, kan? Suruh dia kasih lagi. Kalau kau mau hidup tenang, ikuti saja yang ibu bilang. Suara Yati terdengar seperti pisau yang menggores perlahan. Ratna menatap keluar jendela. Hujan semakin deras, seperti ingin menutupi hatinya yang mendadak sesak. Selama ini, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pernikahan ini setidaknya membawa manfaat bagi keluarganya. Namun kini, kenyataan pahit menyeruak. Yati hanya memandangnya sebagai jalan untuk mengeruk uang. Daniel muncul dari dapur, membawa 2 cangkir wedang jahe. Melihat wajah Ratna yang pucat, ia meletakkan cangkir di meja dan duduk di hadapannya. Siapa yang menelepon? Tanyanya dengan lembut, meski matanya mengamati setiap perubahan ekspresi Ratna. Ratna menelan ludah. Ibu tiri. Dia bilang uang mahar sudah habis, dan dia mau aku pulang untuk meminta lagi. Daniel terdiam sejenak, lalu meraih tangan Ratna. Hangatnya telapak tangan itu seperti membentuk tembok pelindung di sekelilingnya. Kamu tidak harus kembali ke tempat yang membuatmu menderita, ucap Daniel pelan, namun tegas. Kamu sudah punya rumah di sini. Kamu punya aku. Dan aku tidak akan memaksa atau menuntut apapun darimu, Ratna. Matanya menatap lurus ke arah Ratna, bukan dengan iba, tapi dengan keyakinan. Dan di tengah derasnya hujan di luar, Ratna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa aman yang tak ternilai. Namun di sudut pikirannya, bayangan wajah Yati masih menghantui. Ia tahu,
Wanita itu tidak akan berhenti hanya dengan satu panggilan telepon. Langit malam di Jakarta terlihat jernih, bertabur bintang yang jarang muncul di tengah hiruk-pikuk kota. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di jalanan basah sisa hujan sore tadi. Di dalam rumah besar bergaya perpaduan modern dan Afrika itu, Ratna duduk di kursi rotan dekat jendela, ponsel di tangannya bergetar. Nama Yati kembali muncul di layar. Kali ini, Ratna hanya menatap layar itu lama, napasnya pelan namun tegas. Ia menekan tombol merah. Suara dering berhenti, meninggalkan kesunyian yang terasa seperti kemenangan kecil. Ia menggeser kursi sedikit, lalu menekan nomor yang sudah lama ia hafal di luar kepala. "Halo, Ratna?" Suara ayahnya terdengar serak, namun hangat. "Ayah, aku cuma mau memastikan ayah sehat," ucap Ratna, berusaha menyembunyikan nada khawatir. "Ayah baik-baik saja. Nak, jangan pikirkan ayah. Hidupmu di sana, bagaimana?" Ratna menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Untuk pertama kalinya, ia bisa menjawab tanpa ragu. "Aku, baik, Yah." Ia tak berani menceritakan semuanya. Bagaimana Daniel tak pernah menuntut, bagaimana ia merasa aman, atau bagaimana Yati kembali mencoba menguasai hidupnya. Tapi ia tahu satu hal, ayahnya harus tenang, dan ia akan menjaga itu. Ketika ia meletakkan ponsel di meja, Daniel muncul dari arah dapur, mengenakan kaos hitam sederhana dan celana santai. Di tangannya ada 2 gelas coklat panas. "Ini untuk menutup malam," katanya sambil tersenyum. Ratna menerima gelas itu. Aroma coklat bercampur kayu manis menguar, membuat dadanya hangat. Daniel duduk di sebelahnya, menatapnya tanpa terburu-buru. "Kamu kelihatan lebih tenang malam ini," ucapnya pelan. Ratna menunduk, jemarinya bermain di pinggiran gelas. "Aku menolak pulang. Dan, aku rasa itu keputusan yang benar." Daniel tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meraih gelas dari tangan Ratna, meletakkannya di meja, lalu meraih kedua tangan Ratna. Hangatnya meresap, menembus kulit, langsung ke hati. Ratna menatap matanya. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar kelembutan, tapi janji. Tanpa sadar, Ratna bergeser mendekat. Ia menyandarkan kepalanya di dada Daniel, merasakan degup jantungnya yang tenang. Tangannya terangkat, memeluk pria itu erat-erat. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin. Air mata mengalir di pipinya, bukan dari kesedihan, melainkan dari rasa lega yang tak pernah ia bayangkan akan ia temukan. "Terima kasih," bisiknya. Daniel mengecup puncak kepalanya. "Rumah bukan hanya bangunan, Ratna. Rumah adalah tempat di mana hatimu bisa beristirahat." Ratna memejamkan mata. Ia sadar, ia telah menemukannya. Rumahnya bukan lagi di tempat Yati berkuasa. Bukan di rumah masa kecil yang penuh luka. Rumahnya kini adalah di hati seorang pria yang dulu asing, namun kini menjadi pusat segala rasa aman yang ia dambakan. Di luar, bintang-bintang bersinar lebih terang. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Ratna merasa pulang.